acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat saja semua. Waalaikum. Asik. Semuanya. Waalaikum. Masih Bapak. Sehat. Masih Sehat. Pak. Iya, masih. Sehat. Iya. Masih ya. Ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periaman. Halo, halo. Institut Indonesia, Dr. Muhammad Iqbal. Kami selaku Indonesia Institute yang bekerja sama dengan Sekretariat MPRI yang hari ini mengundang Bapak Ibu sekalian menyelenggarakan acara ini, mengucapkan terima kasih atas partisipasi, kerjasama, dan ditunggu gagasan dan idenya dalam acara ini, sehingga nanti acara ini bisa menghasilkan tindak lanjut yang lebih baik. Mohon maaf bila ada kesalahan selama acara ini nanti berjalan, yang tentu saja tak ada dimintakan. Begitu, saya berharap pada hari ini kita bisa memberikan gagasan-gagasan cemerlang yang ini tentu saja sebuah legacy bagi pimpinan MPR pada periode ini, bagaimana selama periode ini bisa menghasilkan sebuah terobosan yang tentu saja belum bisa diulangi lagi oleh periode berikutnya. Untuk itu kami atas nama Indonesia Institute mengucapkan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Hidayat Wahid, MA, yang telah menjadi salah satu penggagas pertemuan Forum MPR Dunia. 3 hal ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang pertama, jaringan ulama dan ilmuwan global. Yang kedua, kolaborasi pusat riset dan inovasi negeri-negeri muslim. Dan yang ketiga, kerjasama antara lembaga zakat di seluruh negara muslim. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu sumber energi untuk mewujudkan negeri-negeri muslim yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Melalui kegiatan kita pagi hari ini, nanti kami berharap akan bisa kami godok, kami simpulkan menjadi realisasi daripada deklarasi Bandung nomor 5 itu, yaitu untuk kemudian bisa menghadirkan, merumuskan tentang visi, misi, tata tertib, program kerja, syarat-syarat keanggotaan forum yang nanti akan kami laporkan di dalam pertemuan dengan Sekjen POIC dan juga dengan agenda POIC yang akan tadi disampaikan oleh Ustaz Mardani akan kemungkinan saya selenggarakan di Jazair. Tadi malam saya dengan Duta Besar Jazair dan mengingatkan jangan lupa forum Anda untuk bisa disidangkan di Jazair. Dan kawan-kawan kita di Jazair juga luar biasa, mereka sangat membantu Indonesia karena mereka sangat ini luar biasa, mereka merasa tentang budi pada Indonesia itu nggak habis-habis. Jadi karena kebijakan politik Bung Karno yang membela kemerdekaan Jazair, tapi ternyata bukan aja, dikirimkan juga bala tentara, dikirimkan juga amunisi perang membela perjuangan para mujahidin. Itu bagi bangsa Jazair luar biasa. Sampai hari ini mereka masih selalu ingat dan karena mereka selalu membela Indonesia. Jadi itulah kalau ingin saya hormati, terima kasih untuk masukan-masukannya nanti. Kita berharap sekali lagi kita bisa berkontribusi untuk melanjutkan apa yang telah disepakati, dideklarasikan di Bandung dan sekaligus juga diapresiasikan begitu ya secara luar biasa oleh parlemen-parlemen 15 parlemen dari negara Merauke yang sebagiannya dihadiri para ketua-ketuanya secara langsung, termasuk Malaysia hadir wakil ketuanya, kemudian dari Pakistan hadir ketua senatnya, dari Iran hadir anggota senat, kemudian Saudi ketua parlemennya, lalu Pak Bahrain wakil ketua parlemennya, kemudian dari Mesir ketua parlemennya, dari Aljazair wakil ketua parlemennya, dari Maroko ketua parlemennya, dari Turki anggota parlemennya, itu sebenarnya. Ada satu yang kami belum berhasil yaitu menghadirkan Albania. Jadi pada waktu Indonesia menjadi presiden parlemen Rocky, saya datang juga ke Tirana ke Albania untuk mengundang Albania untuk datang. Karena Albania juga anggota OKI dan termasuk pendiri OKI, dan dia adalah negara di negara Eropa yang mayoritas mutlak penduduknya Muslim, lebih dari 87% penduduknya adalah Muslim. Saya sengaja mengundang mereka untuk memberikan penegasan bahwa secara nyata bahwa
nggak ada masalah lagi sesungguhnya antara Islam dengan Barat, Islam dengan demokrasi. Di Barat sudah ada negara Barat yang mayoritas beragama Islam dan mereka demokratis. Terus masalah apa lagi yang ada dicurigakan berumat Islam? Anti demokrasi juga sudah. Nah, mereka pada waktu Kongres Parlemen Oki di Palembang waktu itu, kayak bisa menjadi Presiden Parlemen Oki, mereka bisa datang, alhamdulillah. Tapi kali ini karena ada perang di Ukraina lawan Rusia, Rusia lawan Ukraina, ada pembahasan terkait dengan masalah Crimea di parlemen-parlemen di setempat, dan beliau ketua parlemen harus kesana sehingga dia tidak bisa datang. Tapi secara prinsip Presiden Albania yang kita temui juga menyatakan sangat mendukung, juga ketua parlemen juga sangat mendukung, dan satu modal besar mudah-mudahan akan dimangat kita semuanya untuk jadi bagian dari yang berkontribusi mempersiapkan tindak lanjut daripada deklarasi Bandung yang telah menghadirkan sejarah baru, yaitu hadirnya forum MPR sedunia atau forum MPR dan lembaga sejenisnya bersama dengan parlemen-parlemen. Nah, saya kira ini penting untuk melakukan riset, dan kolaborasi riset ini saya sangat setuju penting untuk membangun pemetaan masalah sebelum mengintervensi program. Gitu. Dunia Islam, mewujudkan dunia Islam yang kuat untuk perdamaian tadi, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk perdamaian, peace, justice, prosperity, dan tatanan global yang tambah lagi berkeadaban. Saya kira peradaban dunia sekarang sudah mulai dikeroposi. Misinya ada 5, melakukan konsolidasi politik negara-negara anggota OKI. Ini penting, ya berharap setelah ini terbentuk bergulir nanti tokoh-tokoh Muslim Indonesia bisa duduk sebagai sekjen, Pak. Ya, ya Pak Ida ya. Dulu Pak Ida pernah disebut ya. Tapi ya lewat juga gitu. Tapi saya kira mungkin sudah waktunya. Kemudian menyesuaikan konflik internal, konflik resolution dan juga peace building ya tadi saya sebutkan. Membangkitkan, membangun dan memperkokoh ekonomi dunia Islam tadi sudah disebutkan ya, melalui kerjasama ekstensi dan intensif dengan di kalangan dunia Islam. Kemudian mengembangkan, memperkuat ta'awun, tabadul di berbagai sektor dunia Islam tadi sudah disebutkan oleh Mas Idris. Mendorong terciptanya iklim yang sehat. Ini saya merasa penting. PBB itu harus disehatkan. Karena itu saya pernah mengusulkan, ya pasti usulannya nggak didengar. Masih ulama usul itu Mas. Ya tapi ya saya biarin aja, tulis surat ke Joe Biden, tulis aja kan. Cara pandang terhadap Joe Biden Amerika terhadap dunia itu harus berubah. Tapi juga yang sebesar penting menurut saya, veto itu penting. Tapi jangan juga kemudian itu berlaku untuk persoalan-persoalan soal genosida. Itu penyakit. Jadi menurut saya demokratisasi kalau boleh saya menyebutkan. Jadi ini menjadi wadah juga untuk bisa memperkuat lembaga PBB sebagai lembaga yang equal, kemudian lebih berdaya. Majelis Syuro ini memberikan rekomendasi kebijakan dengan berbagai cara, tentu saja ya, dengan instrumen lewat media, lewat rekomendasi, lewat lobby dan seterusnya. Kemudian juga diajarin support tadi sebelum ini ya. Nah ini juga menurut hemat saya udah saatnya juga kita mencari dukungan buat kehadiran ini dari OKI terutama ya. Tadi Dr. Nayat sudah mengatakan Arab Saudi juga, Maroko ya. Dan yang terakhir adalah exploring collaboration. Saya kira ini keyword ya. Ya kerjasama itu adalah merupakan satu keyword untuk mendorong misi visi ini bisa terwujud. Karena tanpa kolaborasi itu kita bisa. Dan kolaborasi itu tidak harus disiplin ya. Kita sekarang bisa konferensi, bisa mengadakan pertemuan penting event dengan virtual group ya. Dan yang saya kira itu yang menurut saya instrumen-instrumennya itu. Oleh karena itu saya mengajukan sedikit roadmap ya. Jadi sebetulnya apa yang harus kita buat? Yang pertama tentu Pak Idris sudah mengumumkan konsolidasi ya, infrastruktur organisasi, koordinasi, communication. Ini mungkin seperti Prof ini tidak usah lama-lama Pak, tunggu ya. Kita punya instrumen banyak, sebulan bisa selesai sebetulnya itu ya, kalau kita benar-benar ada working group yang kemudian menyelesaikan masalah
tadi kesekretariatan, keanggotaan, kemudian lain-lainnya. Kemudian yang berikutnya setelah itu harus ada aktualisasi dengan mengadakan high level meeting, side level atau task force dan seterusnya untuk merumuskan apa yang harus dilakukan oleh majelis syuro, sehingga nanti kita tidak hanya on the paper ya, sebagai visi misi, tapi menjadi aktual ya, dan kemudian menjadi action. Nah, action ini menurut saya ini majelis ini harus ada yang disebut monitoring dan evaluasi. Jadi artinya begini, kalau kita sudah memiliki program, kemudian kita sudah ada timeline, kita harus ada monitoring ya. Misalnya sebagai contoh tadi Islamophobia misalnya, berapa dana yang dikeluarkan oleh majelis syuro, rekomendasi kepada dunia Islam ya. Karena ini menjadi sebuah kekuatan soft power yang agak sulit ya. Dia masuk ke bawah pasar, termasuk sekarang ini kan ada ini ya, MUI menolak tetap yang utusan LGBT ya. Nah, ini kan soft power Pak. Itu kan simbol dengan pelangi di mana itu kan. Nah, ini bagaimana simbolisasi itu kemudian muncul menjadi sebuah action bersama melalui tadi rekomendasi. Saya kira memang formulasi yang sudah ada di dalam deklarasi Bandung itu saya kira sudah sangat kuat ya. Tinggal kemudian kita mengkonsolidasikannya dalam bentuk tadi instrumen. Rujukan kita adalah nanti tidak memulai dari nol, tapi kepada hasil deklarasi Bandung tanggal 26 Oktober yang lalu. Jadi di sana karena di situ sudah ada poin-poin penting yang perlu diterjemahkan lebih lanjut, dan tadi mulai dari Pak Idris ataupun Prof. Sudarnoto, Dr. Asef sudah memberikan beberapa cara pandang. Walaupun lagi-lagi setidak-tidaknya saya ingin kita forum ini mengkritisi, dan saya berharap juga ada cara pandang tersendiri mungkin sehingga ada kristalisasi dari ide-ide yang ada. Saya setuju banget ada forum ini, tapi mudah-mudahan forum ini bukan hanya simbolik, harus dibuktikan dan dilakukan. Dan saya setuju bahwa peran MPR menjembatani dari semua pihak, dan mudah-mudahan terasa banget bahwa kita nggak sendirian dan ada hubungan yang sama-sama bekerja sama. Mohon dipertimbangkan kalau misal teman-teman di MPR, Pak Hidayat berkenan ngelit konteks ini, harus ada core state yang menjadi backbone dari ini. Ini tidak bisa digerakkan secara genuine, dilepas, nggak bisa. ASEAN, Bapak Ibu sekalian, ASEAN bisa bertahan karena ada little action. Siapa itu little action? At least Indonesia, Indonesia, Singapura, Malaysia. Oke lah, tambahan Filipina dan Thailand. The rest, yang lain, itu sifatnya, mohon maaf kalau kita sebut penggembira. Artinya apa? Negara-negara Indochina kalau sekarang dikuasai oleh China dengan aspek ekonomi dan lain sebagainya itu, ASEAN masih relatif cukup kuat. Kenapa? Karena ada core state-nya. Nah, kami berharap di inisiasi forum Majelis Syuro ini harus ada core state, negara-negara mana yang harus menjadi backbone, tulang punggung dari penggerak organisasi ini. Kalau itu dilakukan, core state-nya ada, top priority issue-nya ada, saya pikir insya Allah akan lebih produktif ke depan. Ini menjadi satu isu. Karena apa itu? Ketika mereka menjadikan ratifikasi gender itu menjadi mengikat seluruh berbagai dunia, kenapa kita kemudian nggak berani memunculkan satu konsep alternatif tentang pemberdayaan perempuan, perlindungan, baik dalam keadaan aman maupun tidak aman seperti kasus di Palestina. Ini saya pikir menjadi isu, karena bicara perempuan, bicara keluarga ini ada persoalan yang sebenarnya persoalan dunia. Kenapa misalnya PBB menjadikan satu khusus tentang perempuan ini menjadi satu bahagian yang core-nya ini menjadi core besar? Kenapa kalau ada isu perempuan itu bergerak secara internasional, kenapa kita belum ada bergerak untuk itu? Nah, ini menjadi isu yang selain tadi ini juga bagian dari keadilan, ini bagian dari prosperity ya tadi, dan juga ini bagian dari kesejahteraan. Kebetulan saya mengadopsi proses di tulisan itu ada model peradaban. Jadi Islam sebagai model peradaban itu oleh profesor dari Turki Alparslan Açıkgen. Dia membuat dan itu ada studi kasus, sehingga saya di paper itu mengingatkan bahwa kita bisa loh Bu Asti membuat kajian perempuan dengan framework tadi, Islam sebagai model peradaban, dan itu sudah dibuktikan hasilnya. Saya melihat mereview buku yang namanya Profesor Akram Nadwi, itu Muhadisah, The Woman Scholar in Islam. Itu adalah salah satu contoh bagaimana framework tadi kajian perempuan tapi menggunakan Islamic worldview. Jadi menggunakan framework
model Islam sebagai model peradaban. Nah tentunya ini bukan kerja yang mudah, tapi insya Allah ketika diplomasi ilmu dengan step-step, nah target objektifnya adalah international cooperation, cooperation on global issue. Jadi memang ini untuk global issue ya, tadi lingkungan, Islamofobia dan enhancing Islam and West relation. Nah ini kita dengan adanya framework Islam, kita kan percaya Islam itu rahmatan dan alamin, itu ada peluang dialog